Ini adalah sebuah kisah tentang perilaku aneh dari seorang diktator kejam bernama François Papadoc Duvalier yang tercatat dalam sejarah. Terpengaruh kuat oleh ajaran voodoo dan memanfaatkan nilai magis untuk memperkuat kultus individu dirinya, Duvalier membuat berbagai tindakan aneh dan kejam pada masa pemerintahannya. Salah satu tindakan yang di luar akal sehat dan batas kewajaran adalah ketika pada tahun 1963 ia memerintahkan pasukannya untuk memburu dan menembak mati tanpa kecuali seluruh anjing yang berwarna hitam di negaranya, Haiti. Siapa Duvalier, mengapa berbuat demikian, dan bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Fantastic Channel untuk memperoleh ragam kisah dan informasi yang menarik selanjutnya. Kisah aneh dan mengerikan ini terjadi di Republik Haiti, sebuah negara yang berada di benua Amerika dan merupakan negara terbesar ketiga di Karibia. Saat itu yang berkuasa adalah seorang presiden yang merupakan diktator yang dikenal kejam dan bengis sepanjang masa pemerintahannya. Diktator ini bernama François Duvalier. Sebenarnya, Duvalier adalah seorang dokter yang sebelumnya berpengalaman melayani masyarakat di pedesaan. Dari situlah ia mendapat julukan Papadoc yang terus melekat pada namanya hingga akhir hayatnya. Uniknya, Duvalier juga sangat berminat mendalami voodoo, kepercayaan setempat yang berasal dari benua Afrika, dipadukan dengan nilai agama dan syarat dengan ritual-ritual lokal. Awalnya, Duvalier terpilih secara demokratis menjadi presiden pada tahun 1957 dengan mengusung nasionalisme kulit hitam yang merupakan isu sangat populis bagi mayoritas pemilih, dan ia pun mendapat dukungan penuh dari militer. Lama-kelamaan, kemungkinan dipengaruhi oleh penyakit yang diidapnya, juga tumbuhnya rasa parno terhadap militer dan para lawan politik, telah mengubah perilaku Duvalier dalam memerintah menjadi seorang diktator yang kejam dan sewenang-wenang. Duvalier mulai memanfaatkan nilai-nilai voodoo yang mengakar dalam masyarakat lokal Haiti sebagai upaya memperkuat kultus individu di hadapan rakyatnya. Ia mengaku dirinya sebagai Hungan atau Imam Agung Voodoo yang disegani. Duvalier juga meniru image Baron Samedi, salah satu loa atau roh dalam kepercayaan voodoo yang mengurus ihwal kematian. Salah satu peristiwa mengguncang dunia yang diyakini oleh Papadoc sebagai hasil perbuatan voodoo adalah ketika ia menyebutkan bahwa kematian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy adalah akibat kutukan yang berasal dari dirinya. Sikap keras Kennedy terhadap Duvalier menyebabkan Duvalier membenci Presiden Amerika Serikat ini. Ia menyebutkan bukti pada angka 22 yang merupakan angka keberuntungannya selama ini, yaitu 22 September 1957 yang merupakan tanggal ia terpilih menjadi presiden, dan 22 Oktober ia menjadi tanggal pelantikannya. Kematian Kennedy akibat mati tertembak pada tanggal 22 November 1963 menurut Duvalier bukanlah kebetulan semata-mata, tapi karena memang ia melakukannya melalui ritual voodoo. Setelah terjadinya kudeta yang gagal terhadap dirinya pada tahun 1958, Duvalier menjadi parno terhadap militernya. Ia mulai melakukan pembersihan tampuk kepemimpinan di kalangan militer. Tetapi yang paling menyolok adalah ia membentuk milisi bersenjata yang beranggotakan rakyat sipil dari pedesaan tahun 1959 yang kemudian diberi nama Tonton Macoute. Tonton Macoute melakukan pembersihan tanpa ampun terhadap lawan-lawan Duvalier dan siapapun yang vokal menentang pemerintah. Jumlah anggota Tonton Macoute tahun 1961 dua kali lipat dari jumlah militer Haiti. Sejarah mencatat tidak kurang 30.000 orang tewas atau dihilangkan pada masa berkuasanya Tonton Macoute ini. Sebagai komandan Tonton Macoute, Duvalier menunjuk orang kepercayaannya, Clement Barbeau, seorang laki-laki yang berperawakan tidak terlalu tinggi, tapi dikenal berperilaku keras dan bengis. Pada tanggal 24 Mei 1959, Presiden Duvalier mengalami serangan jantung yang menyebabkan ia tak sadarkan diri selama 9 jam.
Dokter menyebutkan serangan ini menyebabkan kerusakan sistem syaraf, membahayakan kesehatan mentalnya, dan mempengaruhi tindakannya di kemudian hari. Pada saat ia beristirahat untuk menjalani pemulihan dari sakitnya, Duvalier menunjuk orang kepercayaannya, Barbeau, untuk menjalankan roda pemerintahan sementara. Selama Barbeau menggantikan Duvalier, ia mungkin dinilai terlalu ambisius atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Begitu ia kembali memerintah, Duvalier berbalik menuduh Barbeau ingin menggulingkan dirinya. Alih-alih mendapatkan promosi ataupun pujian, Duvalier justru menganggapnya telah berkhianat dan memerintahkan penangkapan Barbeau. Clement Barbeau, sang komandan Tonton Macoute yang merupakan orang kepercayaannya selama ini dan menjadi tokoh utama pembersihan lawan-lawan politik Duvalier, akhirnya terpaksa mendekam dalam penjara selama 18 bulan. Ia kemudian dibebaskan, tetapi peristiwa ini menjadi titik balik dari hubungan baik antara Papa Doc dengan Barbeau. Setelah bebas dari penjara, Barbeau berbalik arah dengan sejumlah orang yang setia kepadanya. Ia kemudian menyusun aksi perlawanan dan menabuh genderang perang melawan bekas atasannya selama ini, Papa Doc. Tanggal 26 April 1963, Duvalier menerima telepon yang berisi kabar tentang terjadinya upaya penculikan terhadap kedua anaknya yang pergi ke sekolah. Mobilnya mengantar anaknya ditembak, sopir dan kedua pengawal anaknya tewas. Barbeau bermaksud menyandera anak Duvalier dengan tuntutan agar sang presiden mengundurkan diri atau pergi ke pengasingan. Walaupun kedua anaknya selamat, jelas peristiwa ini membangkitkan kemarahan Duvalier. Duvalier segera memerintahkan perburuan Barbeau dan seluruh komplotannya, hidup atau mati. Pasukan dan anggota milisi kemudian disebarkan ke seluruh pelosok Haiti. Orang-orang yang dituduh terlibat aksi itu dan tertangkap, kemudian dieksekusi tanpa ampun. Namun Barbeau yang dibantu adiknya Harry sudah kenyang pengalaman dalam hal dunia kekerasan saat menjadi komandan milisi, sehingga untuk sementara waktu mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran pasukan Duvalier. Dalam sebuah insiden pengepungan terhadap rumah yang diyakini menjadi tempat persembunyian Barbeau, tentara kemudian menghujani rumah tersebut dengan sejumlah tembakan. Tak diduga, rumah tersebut ternyata kosong dan seekor anjing tua berwarna hitam meloncat keluar rumah. Hal ini kemudian sampai ke telinga Duvalier. Keluarnya sang anjing hitam ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja baginya. Dihantui oleh nilai-nilai voodoo yang pengaruhi pikirannya, ditambah perubahan perilaku setelah sakit parah yang dialaminya, membuat Papa Doc percaya bahwa Barbeau telah berubah wujud. Ya, musuhnya, Clement Barbeau, berubah menjadi seekor anjing hitam. Menyikapi hal tersebut, sang diktator yang kalap dan pikirannya mulai terganggu ini memerintahkan perburuan seluruh anjing hitam di Seantero, negara Haiti. Setiap anjing hitam yang ditemui, siapapun pemiliknya, harus ditembak mati di tempat. Ini menjadi tragedi yang memilukan bagi anjing berwarna hitam dari berbagai spesies yang ada di Haiti, terutama di Bogota, Port-au-Prince. Pasukan dari milisi yang disebarkan Duvalier ke sudut-sudut kota mendapatkan tugas aneh yang tidak kalah kejamnya. Mereka harus mencari keberadaan anjing hitam, memburu, dan kemudian menembaknya mati. Tidak pernah diketahui perkiraan jumlah anjing hitam yang mati terbunuh akibat upaya Duvalier mencari Barbeau yang dipercaya telah berubah wujud ini. Yang jelas, pembantaian besar-besaran terhadap anjing hitam ini tidaklah serta-merta
mengakhiri riwayat Barbo, sebagaimana yang diharapkan oleh Duvalier. Tanggal 14 Juli 1963, Duvalier mendapat informasi tempat persembunyian Barbo di ladang tebu, 6 mil sebelah utara ibu kota Port-au-Prince. Pasukan kemudian mengepung ladang tebu dan membakarnya. Barbo bersama komplotannya menolak menyerahkan diri, sebaliknya mencoba kabur dari ladang tebu, namun tertembak mati. Maka berakhirlah riwayat orang yang menjadi musuh bebuyutan Papa Doc ini. Setelah kematian Papa Doc tahun 1971, ia digantikan anak lelakinya yang baru berusia 19 tahun bernama Jean-Claude Duvalier yang mendapat julukan Baby Doc. Pemerintahan Baby Doc selama 15 tahun tidak kalah kejam dan korup dibanding masa pemerintahan ayahnya. Pada tahun 1986, rakyat Haiti memberontak dan menggulingkan Baby Doc. Baby Doc melarikan diri bersama istrinya dan hidup di pengasingan di negara Perancis. Nah Sobat Fantastik, demikianlah kisah seorang diktator yang mengira musuhnya bisa berubah wujud menjadi anjing hitam, sehingga memerintahkan pemusnahan anjing hitam di seluruh negaranya. Terima kasih telah mengikuti dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam edisi Fantastik berikutnya.